Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lilis yang telah meluangkan waktu kepada saya. Jadi saya ada tugas Bu dalam program Guru Penggerak ini. Kebetulan saya sudah pada modul 3.1, yaitu membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini tugasnya adalah mewawancarai pimpinan. Jadi saya hari ini akan mewawancarai Bu Lilis Ujiantini. Jadi sebelum mewawancara, Bu, mungkin perkenalan dulu ya. Nanti kalau jawabannya sebisa saya jawabnya bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Ujiantini, Kepala Sekolah SDN Sumber Tabawi 5, Kecamatan Ajas, Kabupaten. Saya mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lilis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Kalau rujukan moral itu sudah jelas, tidak itu kasus yang benar atau salah, dan mungkin yang benar. Tapi kalau dilema etika itu ada dua kasus yang sama-sama benar, sehingga kita harus mengidentifikasi mana yang lebih penting dan mana yang lebih urgent untuk diputuskan. Yang kedua, selama ini bagaimana Bu Lilis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Sumber Kedaung 5, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan. Ya. Memang ini yang namanya dilema ya Bu. Kita harus bisa menentukan mana itu yang harus didahulukan, mana yang tidak. Oleh sebab itu kita harus mengidentifikasi mana yang benar dulu, mana yang harus diputuskan, mana yang harus dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkomunikasikan dengan guru-guru untuk kita bersama-sama memutuskan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lilis lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita harus memilih dulu kasus mana yang harus kita dahulukan. Yang kedua, mengidentifikasi kasus itu, ini mana yang urgent. Setelah itu baru kita komunikasikan dengan guru-guru. Kalau kita sudah bisa memutuskan dengan guru-guru, nah itu kita laksanakan. Tapi kalau belum, kita minta bantuan juga ke warga kita yang internal, yaitu komite dan guru. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lilis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang saya kumpulkan itu melihat dari mana yang lebih penting. Nah, kalau ini yang penting, ini yang urgent, nah ini yang kita pilih. Kasus-kasus yang seperti itu baru kita komunikasikan kembali dengan para guru. Soalnya kalau dengan guru-guru keputusan itu lebih efektif. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini kalau tantangannya itu kita hanya memilih yang mana yang paling kita dahulukan, itu saja tantangannya. Nah, kalau untuk yang membantu kita, itu bisa kita bermusyawarah. Tapi bagaimana cara kita memilih dan kita mendahulukan, itu yang penting. Selanjutnya, apakah Bu Lilis memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lilis langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kalau seperti itu bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bu Lilis jalankan? Kalau jadwal tidak ada Bu, ya bagaimana kasus itu datang,
harus kita segera identifikasi, segera kita putuskan mana yang lebih kita dahulukan. Nah, di tempat itu juga, waktu itu juga, sehingga kasus itu cepat selesai diatasi. Nah, itu juga juga kita tidak ketinggalan pula untuk menyelesaikan kesalahan itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilis dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah kasus di SDN Sumber Kedaulatan Rumah ini selama ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, nah, ini untuk faktor-faktor yang membantu untuk mengambil keputusan dan yang mempermudah otomatis adalah warga sekolah internal kita, yaitu salah satunya adalah guru-guru, komite, dan juga fakultas. Kalau kita sudah melibatkan itu, nah insya Allah keputusan itu akan bisa diambil. Terus yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Bu Lilis sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Lilis petik dari pengalaman Bu Lilis dalam mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika itu, dan tadi sudah saya jelaskan, kita harus mengidentifikasi kasus mana yang benar-benar diselesaikan. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, untuk itu langsung kita harus memutuskan. Kalau sudah kita putuskan, kita tangani, bisa kita laksanakan. Terima kasih Bu Lilis telah meluangkan waktu untuk saya. Semoga apa yang sudah Bu Lilis sampaikan semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih Bu Lilis. Semoga saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sejahtera di khatulistiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, ya gimana ya, siku ya capek ya gimana. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya akan mewawancarai Bapak. Saya akan memenuhi tugas guru penggerak saya. Saya ada pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya di sini harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah begitu, Pak. Dan Bapak Imam adalah salah satu kepala sekolah di SMPN 5 Sumber 1 Atap. Bisa kita mulai, Pak? Wawancara. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Imam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataupun juga moral, tentunya ya dilihat dulu akar permasalahannya. Jadi dilihat akar permasalahannya, nanti baru bisa tentukan apakah ini masuk kategori dilema etika atau bujukan moral. Jadi selama ini ya seperti itu, saya coba melihat, menganalisis akar permasalahannya dulu. Seperti itu nih, Pak. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP 5 Sumber 1 Atap, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ini terkait dengan tadi Bu, jadi yang pertama tentunya akar permasalahannya seperti apa, kemudian dari permasalahan yang muncul itu plus minusnya nanti seperti apa. Ini dari itu nanti kalau memang itu sebuah dilema etika, jadi kita bisa lebih memprioritaskan untuk solusi terbaiknya seperti apa.
Karena kan ya seperti yang kita pahami kalau dilematika kan ya nanti perlu kita nimbang-nimbang kelebihan dan kekurangannya, karena masing-masing pihak paling tidak harus ada penyelesaiannya seimbang gitu. Gitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Imam lakukan selama ini? Terkait untuk tadi itu ya, untuk pemecahan masalah yang terkait dilematika. Jadi yang pertama tentunya saya perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan itu, dan walaupun sekarang posisi saya di sekolah ini juga belum lama, maka salah satu juga yang saya butuhkan adalah informasi dari teman-teman yang sudah lama di sini. Nah, iya, sehingga saya punya informasi yang banyak sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan ketika nanti saya harus menyelesaikan permasalahan itu. Jadi seperti itu, jadi alurnya begitu. Kemudian ketika informasi sudah terkumpul, baru proses untuk pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Itu nih Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi itu, jadi yang efektif yang selama ini saya rasakan efektif yaitu dengan banyak menggali informasi, kemudian lebih-lebih kondisi internal di lingkungan sekolah sendiri, itu menjadi hal yang sangat efektif bagi saya untuk mengambil keputusan terkait dengan ini, dan juga tentunya harus juga mengedepankan skala prioritas mana yang lebih diutamakan di dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi terkait dengan dilema etika, karena ini sesuatu yang sangat sensitif juga. Dilema etika itu ketika nanti kita mengambil keputusan yang anggap mungkin salah atau kurang pas gitu, efek di belakangnya ini, sehingga ya tadi itu, jadi yang paling efektif adalah dengan berdasar informasi sebanyak-banyaknya, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memecahkan masalah. Seperti itu Pak. Selanjutnya, apakah Pak Imam memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Imam langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang akan Pak Imam jalankan? Terkait itu ya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu memang harus segera diselesaikan, maka ya kita harus segera ambil tindakan dan menyelesaikan itu. Tetapi kalau itu bisa kita jadwalkan, kita tunda, karena biasanya kami juga ada pertemuan rutin di awal bulan begitu, untuk masalah-masalah yang mungkin masih bisa ditunda, biasanya kami akan diskusikan di pertemuan awal bulan itu. Tapi ketika permasalahan yang muncul itu mendesak untuk segera diambil penyelesaian, ya harus segera diselesaikan saat itu juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Imam dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas rekan-rekan di sini yang lebih-lebih teman-teman yang senior di sini amat sangat membantu, karena rata-rata mereka juga merasa senasib sepenanggungan kondisi di sini, sehingga ketika ada permasalahan maka mereka bisa saling paham untuk bagaimana mengambil solusi yang ya enak untuk semuanya gitu, sehingga egoisme dan sebagainya itu bisa sedikit diabaikan ketika saya melibatkan teman-teman yang senior khususnya untuk membantu untuk penyelesaian permasalahan ini. Dan juga mungkin juga ada faktor lingkungan ya, kebetulan komite yang dibentuk ini juga tokoh-tokoh masyarakat yang
Sehingga kalau ada permasalahan yang muncul terkait dengan lingkungan sekolah dan sebagainya, kami juga bisa mengandalkan bapak-bapak yang dari komite yang notabene tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Gitu. Oke. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Imam petik dari pengalaman Pak Imam mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali sebetulnya, tapi mungkin yang lebih di sana itu karena kondisi di sekolah kami ini, khususnya dari kultur lingkungan itu secara agamis itu di sini mayoritas Hindu, kemudian juga Muslim, juga porsinya juga agak besar, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan kami, dan ini sangat berkesan kami karena bentuk toleransi di lapangan ini juga amat sangat membantu, karena kalau sudah penyelesaian masalah terkait dengan agama itu mesti juga harus dilema etika juga di sini, sehingga tapi kesadaran masyarakat terhadap itu amat sangat membantu untuk penyelesaian permasalahan seperti ini. Ini menurut saya lebih, karena mungkin di tempat yang lain, di sekolah yang agak di bawah gitu mungkin tidak terlalu merasakan, tapi di SMP 5 Sumber ini kami sangat merasakan dengan perbedaan keyakinan yang berbeda, sehingga praktek toleransinya lebih kentara dan terasa di sini gitu. Okay. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Oh, oke, sama-sama. Semoga lancar ini PPP-nya. Setelah disampaikan Pak Imam sangat bermanfaat untuk saya dan akan memberikan pengalaman kepada saya untuk kedepannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sami-sami, Bro. Saya pamit dulu Pak. Oh, katen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.